Halo sobat, pintu teater satu telah dibuka. Kali ini Mimin bakalan ngebahas sebuah film yang berjudul The Contractor. Film ini bercerita tentang seorang tentara Amerika yang dipaksa mundur karena kondisi kesehatannya. Padahal pria itu sedang membutuhkan uang untuk kebutuhan keluarganya. Di tengah kebingungan tersebut, dia bertemu dengan kawannya yang juga seorang veteran. Lalu pria tersebut diajak untuk bergabung ke dalam organisasi militer swasta yang menjanjikan gaji cukup besar. Pria tersebut mendapatkan tugas untuk mengawasi seorang ilmuwan yang membahayakan dunia. Tapi di tengah berjalannya misi, sang veteran menemukan banyak kejanggalan sehingga menempatkan dirinya dalam bahaya. Penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Cerita diawali di sebuah gereja. Di sana terdapat tokoh utama kita bernama James Harper. Dia adalah seorang pasukan khusus tentara Amerika. Diketahui James ini sedang dalam masa penyembuhan dari cedera lutut yang membuat kakinya sering nyeri. James juga mempunyai dua rumah, salah satunya rumah persembunyiannya. Seringkali James juga lari pagi untuk melatih lututnya kembali. Tak lupa dia juga harus menyuntikkan beberapa cairan ke tubuhnya agar lututnya cepat sembuh. Kemudian di satu waktu dirinya berniat untuk pulang ke rumah keluarganya dan bertemu dengan istri serta anaknya pada waktu subuh. Ternyata istri dan anaknya sudah bangun juga saat itu. Lalu si anak yang bernama Jack memperlihatkan hasil gambarnya pada James. Mereka juga terlihat tampak dekat antara ayah dan anak. Hingga pada satu kesempatan sang ayah mengajak sekaligus mengajarkan Jack berenang. Tak lupa sang istri juga mengantar keduanya. Setelah beres dari sana, mereka kembali ke rumah. Di hari yang tenang itu, Jack mendapatkan banyak pesanan. Diketahui James sedang terlilit hutang yang belum mampu dia bayar. Kemudian dia juga dipanggil oleh kesatuan militer untuk menghadap. Ketika tiba di kantor, dia disuruh masuk ke dalam ruangan dan dipanggil. Namun ternyata berita tak mengenakan datang padanya ketika James disuruh mundur dari kesatuan dan dipaksa untuk pensiun dini. Padahal dia baru saja ditagih hutang dan membutuhkan dana. Di luar ruangan atasannya memberikan pesan-pesan terakhir agar tak kecewa dengan hasil keputusan medis. Ketika kembali ke rumah, James memberitahu berita tersebut pada istrinya. Sontak wanita itu pun menjadi cemas karena debt collector sudah menagih hutang-hutang mereka. Tapi James untungnya bisa menenangkan istrinya. Di lain kesempatan, James terlihat sedang membetulkan atap rumahnya. Kemudian istrinya datang dan memberitahu ada kabar duka, di mana ayahnya meninggal. Lalu pemakamannya akan dilaksanakan besok. Tentunya James akan datang, tapi tidak dengan istrinya. Ditambah istrinya itu mulai mengkhawatirkan keadaan James karena kakinya yang sedang cedera. James juga tiba-tiba teringat dengan masa kecilnya ketika dia sedang ditato. Lanjut, pada keesokan harinya ketika selesai dari upacara pemakaman, James didatangi oleh seorang sahabat karibnya. Sebut saja dia Mike. Mereka terlihat sangat dekat dan Mike juga seorang pensiunan tentara. Tak lupa Mike mengajak James untuk sekedar makan malam bersama keluarga Mike di rumah barunya. Sesampainya di rumah Mike, James disambut hangat oleh keluarganya. Terlihat James sudah akrab dengan anak-anak Mike. Bahkan saat makan malam mereka saling bercerita tentang masa-masa Mike dan James sedang bertugas. Di satu kesempatan saat James sedang berdua dengan Mike, James curhat masalah keluarga yang sedang dihadapinya. Lalu karena Mike pernah berhutang budi pada James sehingga Mike menawarkan pekerjaan pada James, yakni menjadi tentara bayaran dari sebuah kontraktor swasta. Dia juga akan diberikan gaji yang layak dan rumah besar untuk keluarganya. Tugasnya hanyalah menjaga perusahaan agar tetap aman. Lantas, James pun setuju dengan tawaran tersebut. Keesokan harinya, Mike membawa James ke sebuah markas yang tak terlihat seperti markas militer swasta. Sesampainya di sana, lantas James langsung dibawa menghadap ke atasannya yang bernama Rusty. Saat itu Mike memperkenalkan James pada Rusty dan langsung dilakukan sesi interview awal. Rusty berkata kalau James katanya adalah orang terbaik ketika di militer karena Rusty telah membaca latar belakang James sebelumnya. Sehingga Rusty pun langsung menerima James di perusahaan militer swasta tersebut. Rusty juga menyebutkan dia tahu betul bagaimana keadaan James sekarang, sehingga Rusty ingin membantunya.
Tak lupa Rusty juga menjelaskan bagaimana pekerjaan yang akan dilakukan James nantinya. Intinya adalah mengawasi dan menjaga kestabilan negara agar Amerika tetap aman sentosa. Sampai di sini cerita masih terlihat manis dan lancar. Lanjut, ketika kembali ke rumah, James langsung memberitahukan pekerjaan barunya pada sang istri. Apalagi ketika sang istri diberikan sebuah cek berjumlah $50.000 karena James akan segera pergi meninggalkan keluarga lagi. Namun awalnya sang istri agak khawatir dengan James. Tapi setelah dibujuk, istrinya ya sudahlah mau gimana lagi, yang penting hutang-hutangnya bisa segera terbayar. Lanjut, James lantas langsung pergi ke sebuah hotel. Lalu setelah di dalam kamar hotel, dirinya langsung menyimpan semua barang-barang pribadinya untuk diamankan dan mengganti pakaiannya. Ternyata dia ditugaskan ke negara lain, tepatnya di Berlin, Jerman. Sesampainya di Berlin, James langsung menginap di sebuah hotel. Lalu tak lama, seorang wanita datang ke kamarnya. Seorang wanita yang sebut saja namanya Mawar itu memberitahu apa misinya selama di Berlin, yaitu mengawasi aktivitas seorang profesor bernama Salim Mohsin. Diketahui Salim ini adalah bioteroris yang sedang membuat sebuah racun untuk disebarkan di seluruh dunia. Mawar juga memarkirkan sebuah mobil yang akan dipakai beroperasi oleh James nantinya. Juga diberikan banyak alat-alat untuk misi pengintaian tersebut. Pada suatu malam, James lantas langsung menuju ke kediaman Salim. Di sana pengintaian pun dimulai. Bahkan James selama 24 jam tak henti terus mengikuti kemana Salim pergi. Hingga pada sebuah laboratorium besar tempat Salim bekerja. Lantas pada suatu momen di mana James di SMS yang menyuruhnya untuk cabut dari pengintaian menuju ke sebuah tempat persembunyian lain, dia pun meninggalkan mobilnya dan pergi menggunakan kereta sampai pada suatu tempat tersembunyi. Di dalamnya ternyata rekan-rekan lain yang sedang bertugas sudah ada di sana, termasuk dengan Mike. Di tempat tersebut terlihat sudah tersedia banyak senjata. Mike yang juga sebagai ketua dari misi tersebut menjelaskan misi selanjutnya adalah mendatangi laboratorium Salim dan menerobos masuk ke dalam pada malam hari. Di sana mereka akan mengambil beberapa data penting yang nantinya akan dibawa ke Amerika kembali. Persiapan pun langsung dilakukan oleh mereka. Tim yang terbagi menjadi 4 orang itu langsung memakai pakaian tempur, sedangkan Mawar menjadi supir mereka. Setelah sampai di sekitar laboratorium, Mike, James, dan satu rekan lain langsung bergerak menuju ke dalam. Pertama, mereka meringkus dulu satpam yang jaga di sana, untuk kemudian dipakai sidik jarinya membuka pintu. Kedua, mereka langsung menuju ke dalam laboratorium untuk membawa data-data yang perlu diambil, sambil mengecek seluruh ruangan. Dan ketika itu ditemukanlah Salim sedang berada di satu ruangan sendiri. Sontak Salim langsung diringkus dan ditanyai beberapa hal, yakni di mana tempat dia menyimpan semua data-data penting. Lalu salah satu dari tim itu langsung membawa file tersebut. Tak lupa mereka juga menghilangkan jejak agar tak dicurigai. Setelah semuanya beres, Mike menyuruh James untuk membunuh Salim di tempat. Pada saat itu James berencana untuk menyuntik mati Salim, tapi sebelumnya Salim terus mengoceh agar tak dibunuh karena ini merupakan sebuah kesalahpahaman. Salim berkata jika dirinya harus melakukan itu demi menyelamatkan umat manusia, bukan untuk membunuh jutaan orang. Sempat ada keraguan di benak James, tapi misi tetaplah misi dan harus segera diselesaikan. Setelah berhasil membunuh Salim, mereka keluar dari laboratorium tersebut dan membakar tempat tersebut bersama dengan satpam dan Salim. Tapi sayang seribu sayang, ketika tim taktis itu hendak keluar dari sana, tiba-tiba beberapa mobil polisi datang pada mereka dan menyerbu tim tersebut. Sontak terjadilah adu tembak di sana. Awalnya, Mike dan tim berhasil meruntuhkan pasukan polisi pertama. Namun, pasukan lain tiba-tiba datang lagi tak henti-hentinya, membuat Mawar saat itu harus terbunuh di tempat. Sontak peperangan harus berlanjut, pasalnya mereka hanya bertiga, sehingga Mike dan James memutuskan untuk kabur dari sana. Bahkan ketika itu satu personil Mike juga harus terbunuh. Lantas tinggal menyisakan mereka berdua saja dalam pelarian. Di tengah-tengah hutan, James membawa Mike yang tertembak untuk menyeberangi suatu danau. Tapi alhamdulillah, tak disangka James menemukan sebuah saluran air di bawah danau, sehingga James menyuruh Mike untuk menyelam ke sana. Setelah berupaya keras untuk melewati lorong saluran tersebut, James langsung melakukan tindakan pada Mike agar memberhentikan pendarahan Mike. Di situ Mike yang sudah mulai pasrah menyuruh James untuk tak menyelamatkan dirinya. Namun James tetap menolong Mike dengan cara mendonorkan darah James pada Mike. Sementara Mike sedang mentransfusi darah.
Di luar sana banyak berita soal kebakaran laboratorium Salim. Bahkan para pasukan elit polisi masih mencari kemana James dan Mike pergi. Setelah selesai, Mike sudah sehat sekarang, tapi gantian dengan James yang cedera lututnya semakin parah, membuat James tak bisa melanjutkan perjalanan saat itu. Lalu setelah berdiskusi sejenak, akhirnya mereka memutuskan agar Mike pergi duluan menuju tempat aman. Sedangkan James akan menyusul Mike pada keesokan malamnya. Setelah beberapa waktu, tibalah saatnya untuk James pergi setelah lututnya sudah mendingan. Pada saat waktu maghrib, James mulai bergerak kembali ke atas danau, lalu melumuri badannya dengan tanah untuk penyamaran. Tak lama dari situ tiba-tiba terdengar suara tembakan tak jauh dari James. Di saat seperti itu, James justru malah teringat dengan masa lalunya. Untungnya dia segera tersadar dan menemukan sebuah mobil bak di sana. Lantas, James mengambil baju ganti, minum, dan makanan dari situ. Pada saat malam, James melanjutkan perjalanannya hingga sampailah James di sebuah hotel yang sudah ditunjukkan sebelumnya oleh Mike. Setelah sampai kamar, James langsung memeriksa seisi kamar. Lalu didapatinya beberapa pakaian dan sebuah kertas yang menyuruhnya untuk menunggu di sana hingga kabar selanjutnya di esok hari. Di sana James memakai waktu tersebut untuk beristirahat dan membersihkan badan. Lalu pada hari berikutnya, James tak juga mendapatkan kabar dari Mike, sehingga James memutuskan untuk pergi sendiri ke stasiun kereta yang terdapat toko handphone. Di sana James membeli handphone agar bisa menghubungi Rusty. Ketika menelpon Rusty langsung menanyakan di mana posisi James saat ini. Tapi sebelum dijawab, James menanyakan dahulu kabar di mana Mike. Ternyata Rusty menyebutkan jika Mike sudah gugur dan takkan kembali, alias telah mati. Sontak James langsung merasa ada yang aneh saat itu. Tapi Rusty kembali meyakinkan James jika Rusty harus membawa James kembali pulang ke Amerika dengan selamat. Dari situ James langsung memberitahu di mana posisinya. Kemudian Rusty menyuruh James untuk pergi ke suatu tempat di mana James nanti akan dijemput. Sesampainya di sana, James menelpon Rusty lagi. Awalnya James diberitahu harus naik mobil yang mana, tapi James tiba-tiba ragu lagi saat menyadari ada sesuatu yang janggal di sekitar sana. Sehingga James memilih untuk cabut dari tempat penjemputan. Lalu tak lama kemudian muncullah beberapa orang lengkap membawa senjata dan langsung menghujani James dengan peluru. Sontak, James pun berusaha kabur dari sana sambil ditembaki oleh musuh yang entah dari mana. Tapi alhamdulillah James menemukan sebuah pintu lagi yang membawa ke suatu saluran air bawah tanah. Di situ dia bersembunyi dan siap untuk menghabisi musuh-musuhnya. Perkelahian pun tak terhindarkan saat itu. Bahkan James hampir-hampiran kalah digebukin oleh musuhnya. Dan syukurnya James berhasil mengalahkan para musuhnya. Lanjut, James lantas menyisakan satu orang untuk ditanyai dari mana mereka berasal. Diketahui seorang pria yang selamat itu adalah mantan marinir yang sedang ditugaskan ke hal lain, yakni untuk penjemputan. Tapi di tengah jalan, misinya berubah menjadi harus membunuh James. Seorang marinir itu untungnya baik. Dia menunjukkan pada James bagaimana caranya keluar dari sana, yaitu dengan menghubungi seorang mantan marinir lainnya yang nanti akan menjemput James untuk membawa pulang. Setelah itu James langsung pergi beranjak lagi menuju ke stasiun kereta untuk melanjutkan pelariannya. Namun sebelum lanjut, James pergi menuju ke rumah Salim dan masuk secara diam-diam. Di sana terlihat istri Salim dan anaknya sedang berada di rumah. Lalu James mengetuk pintu dan langsung meminta istri Salim untuk mengantarkannya mengambil data yang Salim simpan. Tentunya James mengancam agar wanita tersebut tidak lari dari James. Sontak, James yang berpura-pura menjadi teman lama Salim tersebut pergi bersama istri dan anak Salim ke suatu bank. Sesampainya di sana, istri Salim langsung mengambil data itu ke bank, sementara James dan anak Salim menunggu di mobil. Sekedar informasi, saat ini James tahu jika nyawanya sedang terancam karena dia sekarang sendirian dan sedang diincar oleh pihak manapun. Bahkan kebingungan dengan situasi mana pihak yang benar. Hingga setelah berpisah dengan istri Salim, di suatu taman dirinya lantas menelpon seorang mantan marinir yang bisa diandalkan untuk menjemputnya ke tempat yang aman. Kemudian scene pun berlanjut di mana James akhirnya dijemput dan bertemu dengan seseorang. Namun tiba-tiba pria tua itu langsung menyuntik pingsan James di mobil. Tapi kemudian setelah sampai di rumah pengamanan, James mendapati dirinya sudah terbaring dengan berbagai macam kabel yang menempel di tubuhnya sambil diikat. Patua itu juga mengaku jika dia orang yang bisa dipercaya, sambil memperlihatkan tas James yang masih utuh. Setelah keadaan tenang, Patua lantas membuka ikatan di tangan James. Tapi James ini tetap bersikeras untuk segera pulang ke Amerika. Namun karena melihat kondisi James yang hampir bertemu dengan kematian, Patua lantas menidurkan kembali James untuk beristirahat dulu. Hingga pada suatu kesempatan James membuka isi tablet milik Salim tadi.
Ternyata dia mendapati video Salim yang mengatakan jika Salim adalah seorang ilmuwan. Salim saat itu sedang berusaha untuk menemukan vaksin untuk melawan virus yang akan disebar ke seluruh dunia oleh pihak yang ingin mengambil keuntungan dari virus tersebut. Sontak di sana James sempat meneteskan air mata karena orang yang telah dibunuhnya itu merupakan orang baik. Lanjut, di rumah tersebut James dan Pak Tua sedang makan malam berdua. Saat itu awalnya mereka saling mengobrol tentang kisah waktu masih jadi tentara, hingga di mana obrolan mengarah pada nasib James sekarang. Diketahui si Pak Tua ini adalah pensiunan yang telah dibuang oleh negara dan membuat Pak Tua tak bisa menemui lagi sanak keluarganya. Karena jika Pak Tua kembali ke pangkuan keluarga, maka seluruh anak dan istrinya akan diincar dan dibunuh. Tapi dalam cerita kita tak diberitahu apa sebabnya. Lantas cerita itu pun relate dengan James yang saat ini mungkin akan berakhir sama seperti yang Pak Tua alami, sekaligus sama persis dengan ayah James yang tak pernah kembali selepas pensiunnya. Lalu hal tak diduga kembali muncul, di mana Pak Tua ditembak mati tepat di kepalanya. Listrik pun tiba-tiba padam. Sontak, James langsung berinisiatif menyalakan lilin dan tabung gas di ruang makan tersebut. Kemudian dia keluar dari rumah lewat jendela. Sementara itu, beberapa orang bersenjata masuk ke dalam rumah. Singkatnya, musuh itu langsung meledak bersama dengan rumah tersebut. Sedangkan James sekarang langsung mengendarai mobil Pak Tua menuju bandara di Jerman. Dirinya juga memesan sebuah tiket pesawat lewat tablet Salim tadi. Tapi alhamdulillah semua berjalan hingga James berhasil kembali lagi ke Amerika. Pulangnya James, dia tak langsung pulang ke rumah, melainkan datang ke kediaman Mike. Dan ternyata didapati Mike saat itu ada di rumah. Hal itu tentunya membuat James merasa dibohongi oleh Mike. James pun kembali ke rumah persembunyiannya pada malam itu. Lantas di pagi hari, dirinya langsung mengikuti kemana mobil Mike pergi. Ternyata Mike membawa James sampai pada suatu tempat parkir umum. Karena tidak tahu itu James, maka Mike langsung menabrak jatuh James. Singkat cerita, ternyata James dan Mike sama-sama dibohongi oleh Rusty. Rusty mengabarkan pada keduanya jika masing-masing mereka tak selamat dari misi kemarin. Hal itu juga membuat James marah pada Mike karena telah membohongi tentang pekerjaan yang harusnya James dapatkan. Apalagi Mike mengungkapkan jika James tak boleh kembali bertemu dengan istri dan anaknya karena akan diincar oleh Rusty. Tentu James sudah memikirkan hal itu akan terjadi. Sekarang James justru malah balik mengajak Mike untuk sama-sama menghancurkan Rusty beserta perusahaannya tersebut. Mike pun sepakat. Scene pun kembali seperti awal, di mana Mike berpura-pura datang sendiri ke markas Rusty. Awalnya semua berjalan normal, hingga Mike tiba-tiba mengirim mereka ke alam lain. Tak sampai situ penyerangan terus terjadi, di mana James langsung mengarah menuju rumah Rusty. Tapi James pun dihadang oleh beberapa anak buah Rusty saat itu. Perkelahian sengit pun terjadi. Tapi alhamdulillah James berhasil memenangkan adu jotos tersebut. Sementara itu di luar, Mike sudah tertembak 2 kali oleh Rusty dan berujung terkapar di sana. Sedangkan Mike terus mencari Rusty yang ternyata didapati sudah sekarat di dalam kamarnya. Tanpa basa-basi, James langsung mengirim Rusty bertemu dengan ajalnya. Setelah selesai, James membawa Mike pergi dari sana. Terlihat wajah Mike sudah memucat lagi karena darahnya tinggal 1%. Sedangkan James juga sudah kehabisan jurus ultinya. Dan Mike pun menemui ajalnya. Ketika itu James memutuskan untuk membakar mobil beserta Mike di dalam mobil tersebut. Lalu di akhir cerita, kita diperlihatkan di mana James kembali ke rumah dan melihat anak istrinya dari kejauhan, serta memanggil anaknya itu. Tamat.